بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Telah kita bahas sampai pada ayat yang ke-10 firman Allah Jalla wa'ala, sampai pada ayat yang ke-9, afwan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ashabal kahfi, penghuni kahfi, warraqim, demikian juga ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, mereka merupakan dari ayat-ayat kami yang menakjubkan. Kalimat atau ayat dalam bentuk pertanyaan yang ingin menyatakan bahwa masih ada yang lebih besar dari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang menakjubkan dibandingkan ini. Kalau sekiranya ini dikatakan atau dinilai sebagai ayat-ayat kami yang menakjubkan, ini yang paling besar, maka ketahuilah di sana ada ayat-ayat kami, kata Allah, yang lebih besar lagi. Telah disebutkan sebagian tentang kisahnya Ashabul Kahfi pada pertemuan yang lalu. Maka perlu kita ketahui juga terkait dengan perkataan di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Kata beliau berkaitan dengan keluarnya para pemuda dan juga nama-nama mereka dan juga penamaan anjing mereka ila akhirih, sampai seterusnya tentang perkara itu, terambil dari kalangan ahlul kitab yang mereka telah masuk Islam. Maka sebagian sahabah, demikian pula para tabi'in, menukil dari mereka, dan mereka menceritakan tentang keberadaan Ashabul Kahfi, kaitannya dengan keanehan dan perkara yang menakjubkan. Maka oleh karenanya
perlu kita mengetahui lebih lanjut perkataan yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya jilid yang ketiga halaman 76 sampai 79. Beliau menyatakan walam yukhbirna Allah Ta'ala bimakanin hadzal kahf, bahwa Allah Jalla wa Ala tidak memberitakan kepada kita tentang tempatnya kahfi ini, tentang gua itu. Wala fi ayyi al-bilad minal ard, dan tidak pula dari suatu negeri di muka bumi ini. Idz la faida lana fih, dikarenakan memang tidak ada manfaatnya bagi kita. Wala qasdun syar'iyyun, dan tidak pula ada maksud syariat untuk mengetahui lebih jauh tentangnya. Wa qad takallafa ba'dul mufassirin fadzakaru fihi aqwalan, dan sebagian ahli tafsir telah menyebutkan dengan pendapat-pendapat yang ada. Wallahu a'lam bi ayyi biladillahi huwa, demi Allah aku tidak mengetahui di mana bumi Allah Jalla wa Ala yang menyebutkan tempat mereka. Walau kana fihi maslahatun diniyah, seandainya memang di sana ada kemaslahatan din, la arsyadanallahu ta'ala wa rasuluhu ilaih, niscaya Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya pun akan menunjuki kita tentangnya. Fa'a'lamana ta'ala bisifatihi walam yu'allimna bimakanih. Allah Jalla wa Ala telah memberitakan kepada mereka tentang mereka dengan sifatnya, tentang sifat-sifat mereka, walam yu'allimna bimakanih. Namun Allah Jalla wa Ala tidak memberitahukan secara persis tentang di mana tempat mereka. Wa ba'da an arada li ba'dil aqwal an kalbi ashabil kahfi wa launuh, dan demikian pula sesudahnya tentang beberapa pendapat terkait dengan anjingnya penghuni kahfi dan bagaimana warna anjing itu. Qala wa ikhtalafu fi launi ala aqwalin la hasilu laha, para ulama pun berbeda pendapat tentang warna kulit anjing itu dengan sekian pendapat yang tidak memberikan hasil padanya. Wala ta'ilun tahtaha, yang juga tidak ada manfaat tentangnya. Wala dalilun 'alaiha wala haja ilaiha, dan tidak pula ada dalil padanya dan tidak ada perlu untuk mengetahui sejauh itu. Bal hiya mimma yunha anhu, bahkan justru itu termasuk perkara yang dilarang. Naam. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Untuk mempertegas dan sekaligus untuk kita mengetahui lebih lanjut, yang sebelumnya kita mengetahui beberapa pendapat-pendapat yang ada, tentunya itu masukan buat kita, namun kepastian itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Naam. Wa qala, dan beliau pula menyatakan tentang nama-nama pemuda itu. Wa fi tasmiyatihim bihadhil asma' wasmu kalbihim nadhar fi sihhatih, dan terkait dengan penamaan penghuni kahfi dengan nama-nama yang ada, demikian pula penamaan anjingnya, maka di sana perlu tinjauan lebih lanjut tentang kesahihannya
Wallahu a'lam. Naam. Kata beliau pula lebih lanjut dalam kitab yang lain, karya beliau pula, itulah kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau tadi nukilan dari tafsirnya beliau, tafsir Ibnu Katsir yang sudah masyhur di kalangan kita, maka nukilan pula dari beliau pada karya Al-Bidayah wan Nihayah. Wa qad dzakara katsirun minal qussas wal mufassirin li hadzal kalb naba'an wa khabaran tawila. Dan telah banyak disebutkan oleh ahli sejarah atau para mufassirin tentang kaitannya dengan anjing tersebut, dengan pemberitaan dan kabar yang panjang. Aktsaruhu mutalaqqa minal Israiliyat, yang mayoritasnya terambil dari berita-berita Israiliyat. Nah, jika datang kepada kita tentang riwayat Israiliyat, maka kita tidak membenarkannya dan kita pula tidak mendustakannya. Nah, kata beliau, riwayatnya mayoritas terambil dari Israiliyat, wa katsirun minha kadzib, dan kebanyakan darinya dusta, wa mimma la faida fih, dan di mana tidak ada manfaat padanya, likhtilafihim fismihi wa launih, terkait perbedaan di kalangan mereka tentang nama dan warnanya. Maka kalau kita sudah mengetahui itu semua, maksud dan tujuan kita mengetahui kisahnya Ashabul Kahfi agar menjadi suatu contoh keimanan pada jiwa orang yang beriman. Sebagai contoh bagaimana jiwa orang yang beriman, yang tidak merasa rela dan ridha, penekanan kepada keimanannya, sehingga dipaksa kesyirikan dan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, hati mereka tidak akan tenang dan berusaha mereka menyelamatkan diri untuk mempertahankan keimanannya. Bagaimana mereka akan tenang dan akan memberikan pengaruh kepada bumi yang Allah Jalla wa'ala ciptakan, dikotori dengan berbagai bentuk kesyirikan-kesyirikan, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala, padahal Allah Jalla wa'ala yang menciptakannya. Nah, maka tidaklah mungkin jiwa orang yang beriman akan menerima kenyataan di mana Allah Jalla wa'ala dipersekutukan dengan yang lainnya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran besar dari kisahnya Ashabul Kahfi. Nah, kita melangkah pada ayat yang berikutnya, yang ke-10, masih melanjutkan kisahnya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita simak artinya masing-masing kata pada ayat tersebut. Idh awa al-fityah. Kita sudah ketahui kata idh yang berbeda dengan idza.
Idza maknanya jika atau apabila. Tapi di sini id maknanya adalah ketika. Awa artinya tempat berlindung. Kita juga mendengar kata ma'wa. Ma'wa berasal dari kata awa. Ma'wa tempatnya. Maka awa adalah tempat berlindung. Al-fityah yaitu pemuda. Nah, al-fityah atau al-fata itu maknanya pemuda. Tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung, yang tentunya mereka melakukan demikian mempunyai alasan. Sudah terulang-ulang alasannya mereka tidak rela melakukan penyembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka mereka hanya ingin memusatkan, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mereka ditawarkan dengan berbagai kenikmatan. Maka Allah Jalla wa'ala teguhkan hati mereka dan Allah abadikan di dalam surat ini. Idh awal fityah, ketika para pemuda tadi berlindung atau mencari tempat perlindungan, ilal kahfi, kepada suatu tempat yaitu al-kahfi, gua yang berada di gunung. Mereka berangkat, mereka menyelamatkan diri ke sana. Faqalu, maka mereka pun menyatakan, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina, ya Allah Rabb kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka, ladun, dan kemudian disambung dengan kata ganti kamu, ka. Asalnya ladun. Ladun artinya dari sisi. Min ladunka, dari sisimu. Berikan kepada kami dari sisimu rahmatan, berupa rahmah. Wahayyi lana. Hayyi artinya siapkan, sediakan. Wahayyi lana, sediakan buat kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, berupa petunjuk, berupa arahan. Demikian arti kata satu demi persatunya. Pada ayat ini Allah Jalla wa'ala kembali melanjutkan kisahnya mereka, bahwa mereka ingin bernaung, mencari perlindungan kepada suatu tempat dalam rangka menyelamatkan dan menjaga keimanan mereka. Berdasar dari ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sharihah fil firar bid-din wa hijrah. Secara jelas pada ayat ini menunjukkan lari dalam rangka menyelamatkan ad-din, menyelamatkan agama Allah yang hak, dan juga dalam rangka hijrah, berpindah dari suatu daerah kufur menuju daerah muslimin, dari daerah yang membahayakan kepada keselamatan keimanannya menuju daerah yang aman. Maka hijrah bersama dengan keluarga, bersama pula dengan anak-anaknya, karib kerabatnya, teman-temannya. Dia rela berhijrah untuk meninggalkan itu semua
jika mengkhawatirkan kepada keimanannya. Termasuk dia harus meninggalkan negerinya, meninggalkan harta bendanya, rumahnya, dan sebagainya yang tidak bisa dibawa semata-mata dalam rangka untuk hijrah dan semata-mata takutnya dari fitnah, dari apa yang akan menimpanya. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi bukanlah yang pertama kali. Nah, dan generasi sesudahnya telah melakukannya. Siapa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lari dalam rangka menyelamatkan agamanya. Di tempat juga yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi berupa tempat yaitu gua. Gharul Hira, gua Hira yang didampingi dengan sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam rangka menyelamatkan dari kekejaran kaum musyrikin Quraisy. Maka sempat dari kaum musyrikin sudah berada di mulut gua. Abu Bakar pun merasa bergetar, ketakutan, khawatir kalau saja pandangan mereka mengarah ke bawah ke mulut gua, niscaya akan diketahui. Sebagai kewajaran manusia merasa takut, maka ditenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala bersama dengan kita. Allah lah yang ketiga jika kita berdua. Begitu perhatiannya dan sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi tantangan dakwah. Demikian pula para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka hijrah meninggalkan negeri-negeri mereka, bahkan yang ditinggalkan adalah negeri yang paling mulia, negeri tempat turunnya wahyu adalah Makkah, ditinggalkan sementara dalam rangka menyelamatkan keimanan untuk menuju Madinah. Nah, semua dilakukan dalam rangka mendapatkan keselamatan agama, dalam rangka menyelamatkan dari fitnahnya kufar. Maka tinggallah di gunung-gunung, masuklah ke gua-gua, beruzlah dari manusia, menenangkan, memusatkan diri hanya kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bolehnya lari dari orang yang zalim. Sebagai pendalilan baik peristiwa Ashabul Kahfi maupun kejadian yang dialami juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehnya melarikan diri dari orang yang zalim, dan itu merupakan sunnahnya para al-anbiya salawatullahi alaihim wal awliya. Sunnahnya para nabi dan para wali-walinya Allah alaihimus salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan tentang keutamaan uzlah. Keutamaan uzlah. Apa itu uzlah? Menyendiri, mengasingkan diri. Untuk memusatkan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Di saat terjadinya fitnah yang besar, kerusakan pada manusia, sebelum kita terkena dan tertimpa seperti mereka, maka kita disyariatkan untuk uzlah berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala pada Al-Kahfi, fa'wu ilal kahfi, maka hendaklah kalian berlindung kepada tempat kahfi, gua. Maka para ulama
ketika berbicara tentang masalah uzlah dari manusia, terkadang menyebutkan uzlah itu fil jibal, di gunung-gunung. Terkadang pula menyebutkan di asy-syi'ab, jalan-jalan yang menuju gunung. Terkadang pula menyebutkan as-sawahil war-ribat, di perbatasan negeri. Dan terkadang pula menyebutkan uzlah itu pula bisa dilakukan fil buyut, di rumah-rumah kita. Telah sampai berita kepada kita, idza kanatil fitnah fa akhif makanak wa kuffa lisanak. Jika sudah terjadi fitnah, maka carilah tempatmu, tempat untuk berlindung. Wa kuffa lisanak, dan tahanlah, jagalah lisanmu. Menunjukkan tidak dikhususkannya suatu tempat untuk melakukan uzlah. Yang terpenting adalah kamu bisa selamat. Nah, apakah kamu harus keluar ke daerah itu ataupun kamu harus di rumah kamu sendiri? Yang penting kau selamat dari fitnahnya sekitarmu. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah tentang penafsiran uzlah. Kata beliau menafsirkannya, antakuna ma'al qaum, hendaknya engkau bersama dengan kaum. Fa idza khadu fi dzikrillah fa khaddu ma'ahum. Jika engkau dapati kaum atau masyarakat itu masuk, menyelam, atau tersibukkan dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, maka masuklah bersama mereka. Wa in khadu fi ghairi dzalik faskut. Dan jika mereka ternyata menyibukkan diri selain itu, faskut, maka diamlah. Khawatirkan nanti engkau jadi salah dan kau akan terpengaruh dengan mereka. Nah, ini kata Al-Imam Ibnul Mubarak. Yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Al-mu'min, orang yang beriman itu adalah yang berbaur dengan manusia. Wa yasbir ala adahum, dan dia bisa bersabar dengan gangguan mereka. Kalau memang bisa seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian bergeser atau terkontaminasi dengan mereka. Berbaur dengan mereka tapi bisa sabar dengan kefasatan yang ada di sekelilingnya. Itu kata Nabi, afdal minal mu'min alladzi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Lebih afdal dibandingkan orang mukmin yang tidak berbaur dengan mereka dan tidak bisa sabar terhadap gangguan mereka. Tantangannya besar, berbaur, tapi tetap istiqomah, tetap berpegang teguh. Nah, sampai ajal tiba. Ini riwayat-riwayat tentang uzlah, dan terkait jika belum bisa melakukan itu semua, maka disyariatkan untuk uzlah. Diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'am sawami'ul mu'minin buyutahum. Sebaik-baik tempat
berlindungnya orang-orang yang beriman itu buyutahum, yakni rumah-rumah mereka. Artinya jika tidak perlu di saat kondisi fasad, kerusakan yang besar di sekelilingnya, jika tidak perlu yang darurat maka dia tidak keluar demi menyelamatkan, dan itu bagian dari uzlah. Sekalipun dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan yang lainnya. Diriwayatkan pula dari sahabat yang bernama Uqbah ibnu Amir pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man najatu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan najat? Apa yang dimaksud dengan keselamatan ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi, ya Uqbah, amsik alaika lisanak. Wahai Uqbah, tahanlah lisanmu. Jangan banyak bicara, jangan bicara yang tidak perlu-perlu. Kondisi dalam keadaan fitnah, lebih selamat kamu jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituka, dan luaskan rumahmu. Artinya sebagai tempat engkau berlindung, sebagai tempat engkau bernaung padanya untuk kamu bisa selamat. Wabki ala khati'atik, dan hendaknya engkau menangisi terhadap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya'ti 'alan nas zamanun khairu malir rajulil muslim al-ghanam. Akan datang suatu zaman pada manusia yang mana sebaik-baik hartanya seorang muslim adalah al-ghanam, yaitu kambing. Yattabi'u biha sya'aful jibal wa mawaqi'ul qatar, yafirru bidinihi minal fitan. Dia ingin menyelamatkan diri dari cengkeraman manusia yang fasad. Lebih bagus dia kumpul dengan kambing-kambing gembalaannya di lereng-lereng gunung dan di berbagai tempat dalam rangka dia menyelamatkan agamanya dari fitnah. Sampai diibaratkan seperti itu. Semua dalam rangka mempertahankan din, mempertahankan keimanan. Itu jauh lebih selamat, lebih mulia, lebih berharga dibandingkan kau ikut tenggelam bersama arus penyimpangan. Dari riwayat-riwayat yang ada, kita simak lebih lanjut apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Ahwalun nas fi hadzal bab takhtalif. Kondisi manusia dalam bab atau pembahasan ini takhtalif, beda-beda. Yang pertama, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan untuk memilih lebih selamat, dia tinggal di gua-gua, dia tinggal di gunung-gunung. Karena itu baginya adalah lebih kuat dibandingkan dia harus berbaur dengan manusia. Ini di antara manusia. Berdasarkan firman Allah pada Al-Kahfi nanti yang akan kita sampai insyaallah taala pada ayat yang ke-16, wa id'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Dan jika kalian ingin melakukan i'tizal, ingin mengasingkan diri dari apa-apa yang mereka sembah kecuali hanya Allah Jalla wa'ala, maka carilah tempat berlindung menuju Al-Kahf,
yakni gua, gunung dan semisalnya. Kondisi yang kedua, berapa banyak orang bisa melakukan uzlah di rumahnya. Itu lebih ringan baginya. Apakah ini ada salafnya, ada contohnya? Naam. Telah beruzlah sebagian para sahabat yang ikut perang Badar. Mereka berpegang dengan rumah-rumah mereka setelah terbunuhnya sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, kejadian fitnah di masa itu. Falam yakhruju illa ila kuburihim. Tidaklah mereka keluar kecuali menuju kuburan-kuburan mereka. Kecuali sampai mati. Kalau fitnahnya belum berhenti terus sampai kemudian ajal tiba, mereka lebih memilih untuk itu. Kondisi yang ketiga, berapa banyak orang juga mutawassit bainahuma. Tengah-tengah antara golongan yang pertama sama golongan yang kedua. Dia punya kekuatan, ya, yang dia bisa bersabar dengan berinteraksi, berbaur dengan manusia dan sekaligus gangguan mereka. Nah, dilecehkan, disudutkan, di ini, di itu, tetap dia masih tidak bergeser. Fahuwa ma'ahum fid dhahir, maka dia secara zahirnya bersama mereka. Wa mukhalif lahum fil batin, tapi pada kenyataannya dia menyelisihi kaumnya tadi secara batin. Nah, ini mutawassit, yang tengah-tengah. Nah, disebutkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, ada seseorang datang menemui Wahab Ibnu Munabbih. Dia menyatakan, innan nas waqa'u fima waqa'u. Wahai Ibnu Munabbih, bahwa manusia telah terjatuh apa yang mereka terjatuh padanya. Nah, dan terbetik pada diriku alla ukhalituhum, aku tidak ingin berbaur dengan mereka. Faqala, maka kata Wahab ibn Munabbih, la taf'al, jangan kau lakukan itu. Jangan kau turuti apa yang terbetik pada dirimu. Innahu la budda laka minan nas, sesungguhnya engkau tetap harus bersama dengan mereka. Wala budda lahum minka, dan keberadaanmu diperlukan oleh mereka. Walaka ilaihim hawaij, dan kamu pun juga ada kepentingan pada mereka. Dan demikian pula sebaliknya. Walakin kun fihim asammu sami'an, akan tetapi hendaknya engkau tutup telinga, nah, pendengaranmu dengan tutup serapat-rapatnya agar tidak terpengaruh oleh mereka. A'ma basiran, tutuplah penglihatanmu. Sukutan natuqan, engkau diam. Nah, sampai seperti itu. Sebagai contoh uzlah yang kita sesungguhnya dilatih setiap bulan Ramadan, itulah yang namanya i'tikaf fil masajid. Ya, berdiam diri di masjid Allah Jalla wa'ala pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mengungkung diri untuk tidak berinteraksi dengan dunia, dengan banyak manusia, sampai-sampai Rasulullah SAW membuat sekedup atau kemah di dalam masjid tadi, untuk walaupun tidak di masjid, tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Semata-mata tujuannya lebih memusatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari lamanya. Tidak pulang ke keluarganya kecuali kondisi yang darurat.
Apa yang diperlukan untuknya diantarkan oleh keluarganya, pakaiannya, makanannya diantarkannya. Jika keluarganya merasa rindu datang kepadanya di masjid. Nah, terdidik kita dengan seperti itu. Sesungguhnya hikmah di balik itu semua adalah besar. Ini diantara contoh uzlah. Nah, maka kita sudah diajarkan agar kita membiasakan seperti itu. Jika suatu saat sampai itu terjadi, pertahankan, jangan sampai engkau kemudian tergiur dengan arus manusia yang menggiringmu kepada kesesatan dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-10. Idh awal fityatu ilal kahfi. Maka mereka mencari perlindungan di tempat tersebut untuk menyelamatkan diri dari pengaruh masyarakatnya yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka jadikan gua atau gunung itu sebagai manzilah, sebagai tempat tinggalnya. Ada yang menyebutkan bahwa gua itu berada di gunung yang namanya Banjalus. Yang namanya gunung tadi Banjalus. Dan nama kahfi itu adalah Khairam. Nama Al-Kahfi adalah Khairam. Nah, maka mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami dari sisimu berupa rahmah. Ar-rahmah ditafsirkan dengan al-hidayah fid din. Hidayah di dalam agama ini. Ar-rahmah adalah al-hidayah fid din. Ada pula yang menyebutkan bahwa rahmah di situ adalah ar-rizq. Adalah rizki dari Allah. Mengingat mereka masuk di sana tidak bisa untuk keluar. Jika keluar akan terancam nyawa mereka oleh penguasa raja yang kafir Dicyanus dan bala tentaranya. Sehingga apa yang harus mereka makan? Apa yang harus mereka minum? Nah, maka mereka meminta kepada Allah Jalla wa'ala, berikan kepada kami rizki. Wahayyi' lana, dan siapkanlah bagi kami. Ditafsirkan yassir lana, mudahkan bagi kami ya Allah. Min amrina rasyada, dari perkara kami berupa rasyad, berupa petunjuk. Rasyada ditafsirkan makhrajan minal ghar fi salamah. Jalan keluar dari gua ini dalam keadaan selamat. Nah, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Di awal-awal ketika mereka masuk, ada yang bertugas untuk mencari makanan ke kota. Salah satu dari mereka, bahkan yang tertuanya, Tamlikhah namanya, memakai baju berganti, baju yang tidak terlihat bagus. Kemudian berusaha menyamar masuk ke tempat-tempat khalayak masyarakat untuk berbelanja. Kemudian dibawalah dengan sembunyi-sembunyi pada malam hari ke tempat gua kahfi tadi. Nah, sampailah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka dengan waktu yang panjang. Nah, ini awal mula keberadaan mereka.
dan sampai kemudian mereka dibangkitkan dari tidurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kelanjutannya pada waktunya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.